Kalau dari sisi peran serta masyarakat, ke depan kita perlu terus meningkatkan sinergi kita, kerjasama kita, agar pengaruh dari paham radikalisme intoleran ini bisa kita sama-sama atasi, terutama juga dalam hal pemanfaatan media sosial. Kami melihat banyak pemanfaatan media sosial, antara lain adalah untuk menyebarkan ideologi terorisme, ideologi kekerasan, ideologi yang intoleran, ideologi yang menghalalkan segala cara, ideologi yang menjanji-janjikan seolah-olah kegiatan yang dilakukan adalah sebagai sebuah perjuangan, seolah-olah apabila berhasil melakukan aksi-aksi seperti bom bunuh diri akan mendapatkan semacam masuk surga dan sebagainya. Oleh karena itu kami berharap kita semuanya bersatu padu menjaga generasi muda Indonesia, karena generasi mudalah yang paling rentan terpapar, karena seperti juga terjadi di Jakarta itu juga kaum milenial. Jadi kita berharap dalam rangka mencerdaskan kaum milenial ini perlu kerjasama semua pihak dalam rangka mengedukasi generasi muda Indonesia, karena tentu kita sadari apa yang disampaikan oleh jaringan teroris, terutama ideologi terorisme itu adalah nilai-nilai yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa kita. Jadi ini perlu kewaspadaan bersama, tidak bisa hanya kita mengandalkan pada peran dari aparatur negara, tapi juga semua mulai dari peran keluarga, sehingga peristiwa yang kita lihat tidak terjadi lagi. Dan tentu kita sepakat bahwa kejahatan terorisme itu adalah musuh kita bersama. Saya pikir itu, terima kasih. Peran atau pelibatan TNI diatur dalam undang-undang ya. Tadi Pak Aziz sampaikan Undang-Undang 5 tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan peraturan Presiden. Jadi perpresnya saat ini sedang dalam proses finalisasi dan semua ditentukan dari hasil analisis situasi yang ada. Jadi apabila peran serta TNI itu memang dirasakan diperlukan, maka ada mekanismenya. Itu dikoordinasikan oleh BNPB dan tentu semuanya adalah bagian dari peran serta aparatur negara ya. TNI juga adalah aset bangsa, juga punya peran baik pada aspek di bidang pencegahan maupun pada aspek penindakan. Jadi tentu semua adalah berdasarkan hukum karena sudah diatur di dalam hukum yang ada di negara kita. Pak, yang tadi itu kaum milenial itu seperti apa langkah-langkah selanjutnya, Pak? Gimana? Kan ini terduga pelaku atas kaum milenial, langkah-langkah yang akan dilakukan ke depan bagaimana? Kita harus literasi digital kita maksimalkan, karena kaum milenial ini adalah pengguna medsos paling dominan. Oleh karena itu kita masifkan lagi, membangun komunikasi dengan jejaring kalangan milenial. Kemudian kita harus melakukan kontra narasi yang dibangun oleh kelompok jaringan terorisme, sehingga bisa menjadi bahan untuk mencerdaskan kaum milenial untuk tidak terjebak ya. Karena kalau sudah Halo, saya Mercy Tirayo, presenter program Update Corona. Perbarui terus informasi Anda dengan berita-berita independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi berita-berita terkini.